Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Saya ingin membacakan hasil makalah saya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik S1 Informatika, angkatan 2020. Pertama, ada pendahuluan. Isinya adalah latar belakang melihat perkembangan teknologi informasi pada saat ini berkembang seiring dengan revolusi teknologi informasi. Hal ini terlihat pula dalam perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi yang berkembang pesat. Teknologi dan layanan komunikasi bergerak di dunia mobile. Perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia terjadi dengan sangat pesat dikarenakan kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat, mudah, dan mobile. Salah satu teknologi komunikasi yang sedang mulai banyak diimplementasikan khususnya di Indonesia adalah teknologi wireless Wi-Fi atau wireless LAN. Teknologi Wi-Fi atau yang lebih dikenal dengan wireless LAN telah banyak diimplementasikan oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Seiring untuk aplikasi private WLAN juga banyak digunakan untuk aplikasi publik. Selain karena teknologinya, WLAN sangat cepat berkembang karena harganya yang mudah dan perangkatnya mudah didapat. Banyak vendor yang telah menyediakan perangkat WLAN di mana masing-masing saling investable karena masing-masing mengikuti standar yang sama. Rumusan masalah terdiri berdasarkan latar belakang di atas. Ada beberapa rumusan masalah yang saya jadikan pokok bahasan dalam makalah ini, yaitu A. Apa itu Wi-Fi? B. Apa kelebihan dan kelemahan Wi-Fi? C. Penggunaan Wi-Fi. D. Spesifikasi apa saja yang ada pada Wi-Fi. E. Dukungan keamanan pada jaringan Wi-Fi. F. Sertifikasi Wi-Fi. Tujuan penulisan: untuk mengetahui pengertian Wi-Fi. B. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. C. Untuk mengetahui pengguna Wi-Fi. D. Untuk mengetahui spesifikasi apa saja ada pada Wi-Fi. E. Untuk mengetahui dukungan keamanan pada jaringan Wi-Fi. F. Untuk mengetahui sertifikasi Wi-Fi. Manfaat penulisan: dalam penulisan makalah ini memiliki manfaat bagi beberapa pihak, yaitu bagi penulis adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Wi-Fi. Dua, bagi pembaca adalah membaca bisa mengetahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Wi-Fi setelah membaca makalah ini. Bagi masyarakat mampu mengetahui dengan lebih tentang Wi-Fi dan bisa menjadi acuan atau referensi yang berkenaan dengan Wi-Fi. Bab 2 pembahasannya. A. Pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara kabel atau menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer termasuk koneksi internet kecepatan tinggi. Wi-Fi Alliance mendefinisikan Wi-Fi sebagai produk jaringan wilayah lokal nirkabel atau WLAN. Apapun yang disarankan pada standar Institute of Electrical and Electronics Engineering atau IEEE. Meski begitu, karena kebanyakan WLAN zaman sekarang didasarkan pada standar tersebut, istilah Wi-Fi dipakai dalam bahasa Inggris untuk sebagai sinonim WLAN. Kemudian kelebihan dan kelemahan Wi-Fi. 1. Kelebihannya adalah dapat mengakses internet, mentransfer file, print dari mana saja dalam radius 100 meter dari akses point Wi-Fi. Kemudian 2. Mengurangi kekacauan kabel dan kabel belakang desktop atau netbook. 3. Jika Anda menyiapkan sebuah kantor baru, Anda dapat mengurangi biaya setup IT
Dengan mengimplementasikan WiFi, Anda dapat menghemat biaya kabel dan biaya pada soket jaringan. 4. Jaringan kabel dan soket cenderung memburuk dan dari waktu ke waktu, sedangkan WiFi tidak memiliki kerugian ini. 5. Jika Anda memiliki lokasi kantor lebih dari satu dan staf Anda melakukan perjalanan antara kantor, Anda cukup menginstal jaringan WiFi di setiap lokasi. Staf Anda kemudian dapat mengakses internet dan jaringan di semua lokasi tanpa harus mengonfirmasi ulang pengaturan internet mereka setiap kali berpindah kantor, sebagai bila menggunakan kabel conversion. Kelemahan menggunakan WiFi. Jaringan WiFi sensitif terhadap kekuatan sinyal. Untuk memastikan konektivitas yang baik, Anda harus memastikan bahwa semua komputer dan gadget menerima kekuatan yang memadai setiap saat. 2. Sinyal WiFi cenderung akan terpengaruh oleh kondisi iklim seperti badai. 3. Untuk meningkatkan jumlah perangkat pada jaringan Anda, yakni dengan menggabung titik akses WiFi, atau ini adalah suatu keharusan untuk WiFi juga, Anda akan memerlukan soket listrik untuk plug-in dan kekuatan akses poin WiFi. C. Penggunaan WiFi. Agar terhubung dengan LAN WiFi, sebuah komputer perlu dilengkapi dengan pengontrol antarmuka jaringan kabel. Gabungan komputer dan pengontrol antarmuka disebut stasiun. Semua stasiun berbagi satu saluran komunikasi, frekuensi radio, transmisi, dan saluran diterima oleh semua stasiun yang berada di dalam jangkauan perangkat. D. Spesifikasi WiFi. WiFi dirancang berdasarkan spesifikasi EIA 802.11. Sekarang ini ada 4 variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802,11n. Spesifikasi B merupakan produksi pertama WiFi. Varian G dan N merupakan salah satu produk yang memiliki penjualan terbanyak pada 2005. Di banyak bagian dunia, frekuensi yang digunakan oleh WiFi pengguna tidak diperlukan untuk mendapatkan izin dari peraturan lokasi, misal Komisional Federal di AS, menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, dan oleh sebab itu daya jangkauan lebih sempit lainnya sama. Versi WiFi yang paling luas dalam pasaran AS sekarang ini berdasarkan dalam IEEE 802.11b atau G beroperasi pada 2,400 GHz sampai dengan begitu mengizinkan operasi dalam 11 channel, masing-masing 5 MHz, berputusan di frekuensi berikut: channel 1 2,412 GHz, channel 2 2,417 GHz, channel 3 2,422 GHz, dan seterusnya. Secara teknis, operasi WiFi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN (Wireless Local Area Network). Dengan kata lain, WiFi adalah sertifikasi merek dagang yang diberikan pabrik kepada perangkat teknologi internet yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interkoneksi yang bersyarat. Teknologi internet berbasis WiFi dibuat dan dikembangkan sekelompok insinyur Amerika Serikat yang bekerja pada Instrument of Electrical of Electronics Engineering (IEEE) berdasarkan standar teknis perangkat bernomor 802,11b, 802,11a, dan 802,16. Perangkat WiFi
Perangkat WiFi sebenarnya tidak hanya mampu bekerja di jaringan WLAN, tetapi juga di jaringan Wireless Metropolitan Area Network atau WIMAN. Dukungan keamanan pada jaringan WiFi. Peralatan sinyal yang ditransmisikan oleh jaringan WiFi menggunakan frekuensi secara bebas sehingga dapat ditangkap oleh komputer lain bersama unsur WiFi. Keamanan jaringan WiFi secara umum terdiri dari non-secure dan share key. Non-secure komputer yang mempunyai wilayah dapat menangkap transmisi pancaran dari sebuah WiFi dan langsung dapat masuk ke dalam jaringan tersebut. Kemudian FIIA tidak menguji peralatan untuk memenuhi standar mereka. Badan Nirlaba WiFi Alliance didirikan tahun 1999 untuk mengisi celah ini untuk menetapkan dan mendorong standar interoperabilitas dan kompatibilitas mundur serta mempromosikan teknologi jaringan wilayah lokal nirkabel pada 2010. WiFi Alliance terdiri dari lebih dari 375 perusahaan di seluruh dunia. WiFi Alliance mendorong pemakaian merek mereka kepada teknologi yang disarankan pada standar IEEE 80211 dan Integrated Internet Engineering. Kemudian cara penggunaan WiFi. Syarat utama agar membuat WiFi bekerja adalah dengan menyediakan perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router nantinya. Router akan menerima jaringan internet dan jasa menyedia layanan internet di luar jaringan. Selanjutnya, router akan mengirimkan jaringan tersebut ke perangkat terdekat yang dapat menerima seperti handphone, komputer, laptop, dan smart TV maupun perangkat lain yang dapat menerima koneksi internet melalui WiFi dan router tersebut. Saat kamu berada di tempat yang memiliki jaringan WiFi, umumnya akan ada satu atau lebih router yang diletakkan di tempat tersebut. Selain router, perangkat seperti handphone maupun komputer juga dapat bekerja layaknya router dengan mengaktifkan hotspot WiFi untuk dapat berbagi koneksi internet nirkabel. Contohnya ada wireless adapter, wireless router atau wireless access point, atau antena wireless atau wireless router. Kemudian ada bab 3 penutup. Satu kesimpulannya adalah WiFi adalah sebuah teknologi terkenal yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah nirkabel komputer, termasuk koneksi internet cepat tinggi. WiFi adalah merek dagang WiFi Alliance dan nama merek untuk produk yang memakai keluarga standar IEEE 80211. Hanya produk-produk WiFi yang menyelesaikan uji coba sertifikasi WiFi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang WiFi Certificate. 2. Saran dari penulisan makalah ini. Saran yang dapat penulis berikan adalah semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua ataupun teman-teman pembaca lainnya untuk dijadikan sebuah pedoman. Sekian pembacaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.